dengan segala hormat kepada kawan-kawan KPPS, saya mau bilang kecurangan itu memang bukan di level upload, ya kan? Bukan di level salah masukin angka, kan sekarang kan banyak cerita seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau membaca apa yang terjadi selama pemilu ini, itu suatu hal yang sebenarnya dugaan kecurangannya terjadi jauh sebelum 14 Februari. Dan itu yang ingin kami gambarkan sebenarnya. Dan kenapa keluar Dirty, jadi kan memang itu idenya Mas Dandi Laksono sebenarnya sebagai sutradara. Dan waktu itu, waktu kami dikontak, kami langsung setuju karena dalam pengalaman kami sebenarnya kan sudah hama nih, semua hal yang diceritakan di Dirty Vote itu sudah kami bicarakan dalam berbagai podcast, kemudian penunjukan penjabat kepala daerah, itu saya sama teman-teman NGO 2 tahun yang lalu, udah lama banget jadi kami advokasikan, sudah ke PT UN untuk menggugat pemerintah, mempertanyakan kenapa penunjukan tapi tidak ada PP-nya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi gugatan kami dinyatakan tidak dapat diterima karena legal standingnya beberapa teman yang jadi penggugat waktu itu. Jadi memang yang digugat itu Pak Jokowi, Menteri Dalam Negeri gitu ya. Udah gagal. Terus jadi sering sekali sepanjang jalan tuh kami memberikan kritik, tapi kan kita ini selama pemilu seperti digulung informasi ya. Kawan-kawan, saya lupa tadi, mohon diingatkan ya Mbak Ana, saya tadi mau nyalain timer terus kelupaan, takut kelamaan ngomongnya. Jadi kita ini kan selama masa pemilu seperti digulung informasi. Pada merasakan nggak sih? Jadi masih kita ribut soal putusan 90 yang mengizinkan Gibran menjadi cawapres. Belum selesai kita menyeka peluh kita udah harus membicarakan lagi soal debat capres yang pertama. Terus selesai debat capres, yang satu masih tantrum, ngomong di mana-mana marah-marah, ada peristiwa lain lagi. Terus debat cawapres, terus debat, jadi kita nggak ada waktu untuk berefleksi tentang apa sih yang terjadi selama dengan demokrasi kita. Kita dikasih ini, dikasih kampanye, dan setiap kami kritik di tiap bagiannya, gulungan informasi itu juga ikut menyerang kami. Jadi tak terhitung banyaknya, bukan hanya saya, tapi saya sebutnya berkali-kali kami, banyak sekali kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum tata negara, maupun tentu saja para ahli ilmu politik yang ada di sini, yang kalau berhadapan dengan politikus yang kami kritik, itu langsung diserang gitu. Anda jangan asal menuduh, saya laporkan. Itu udah sering sekali saya terima. Jadi kita seperti diberikan politik ketakutan gitu. Salah dikit ngomong, diancam mau dilaporkan. Terus misalnya saya bilang dugaan kecurangan gini-gini, udah jangan ngomong aja, laporkan. Ya laporkan, tapi kita sendiri tahu respons dari Bawaslu ataupun KPU seperti apa. Bahkan kan seperti juga diceritakan, kami sampai ke Mahkamah Agung untuk PKPU keterwakilan perempuan kan, Mbak Valina, Mbak Dani, kan kita semua rame-rame gitu ya, menang di Mahkamah Agung. Dijalankan nggak? Enggak. Kami ke Mahkamah Agung juga untuk menguji peraturan KPU untuk caleg mantan koruptor. Menang nggak? Menang. Ditindaklanjuti nggak? Enggak. Jadi seperti sia-sia terus gitu. Yang dikasih beban adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kalau kamu protes, bawa sana ke lembaga yang berwenang, bawa sana ke sana, jangan ngomong melulu. Tapi kan demokrasi itu memang banyak ngomong. Demokrasi itu harus gaduh. Demokrasi yang semua orang diem, kemudian pura-pura bahwa nggak ada masalah nih, kamu jangan memecah belah persatuan bangsa. Jangan bikin gaduh nih, kamu kan pemilu ini baik-baik saja. Itu menurut saya bukan demokrasi yang substantif. Tapi kan itu yang dicekokkan kepada kita. Kita mesti tenang, diem, terima hasil, tidak ngomongin kecurangan karena dianggap akan mengganggu jalannya negara ini, merusak persatuan, menyulut konflik dan lain sebagainya. Akibatnya kita agak disuruh pura-pura bahwa nggak terjadi apapun. Dan itu buat saya mengerikan dalam sebuah situasi demokrasi. Nah jadi
Ya refleksi saya yang paling terutama kan kami Dirty Vote bikin roadshow juga. Sudah ke sekarang 13 kampus tuh, sudah ke di Jogja, udah ke USU juga, sudah di UI malah belum. Terus di UGM, di UII segala macam, di Padang, Bukit Tinggi segala macam. Nah, refleksi kami adalah antusiasme mahasiswa itu keren banget dan kami semangatnya luar biasa kalau menerima respons itu. Walaupun ada juga yang biasanya datang, saya jadi guru BP dadakan karena curhat, banyak juga mahasiswa yang takut. Karena aduh Mbak, nanti habis bulan Oktober situasi demokrasi kita gimana ya? Tambah parah nggak ya Mbak ya? Itu satu. Tapi yang kedua juga, jadi ketakutan itu ternyata nyata. Berapa kali dalam forum saya harus ngasih tahu ke mahasiswa, ayo kita berani, ayo kita berani. Karena keberanian itu menular. Jadi saya juga nggak mau menunjukkan bahwa saya takut. Saya emang nggak takut sih, karena sejauh ini kan kami juga kan orang hukum ya. Jadi waktu bikin film udah ada lawyers preview-nya juga, jadi cukup hati-hati. Nah dan itu satu ya soal ketakutan. Tapi yang kedua juga banyak ketakutan itu dicampur, bukan ketakutan sih, kecemasan lebih tepat. Kecemasan itu dicampur juga dengan keinginan untuk bergerak. Jadi habis ini kita mesti ngapain untuk menjaga supaya demokrasi ini jangan benar-benar mundur. Nah dan disitulah ya tentu saja nanti ada segmen berikutnya yang berbicara hak angket. Tapi kami juga sudah berusaha untuk berdialog dengan beberapa partai politik untuk mendorong itu. Karena terasa begitu berdiskusi dengan banyak dalam roadshow itu, dengan terutama mahasiswa ya yang biasanya datang, itu sudah menyadari gitu. Mereka menonton Dirty Vote itu karena mereka tuh ternyata dari dulu juga banyak yang udah tahu ada yang salah. Tapi sebagian belum bisa mendefinisikannya dan belum yakin ini salah atau benar. Karena begitu ada yang ngomong salah, kan langsung dihantam tuh. Wah di talk show nggak kurang banyaknya saya dibentak-bentak gitu ya. Jadi kan publik juga mengalami kebingungan. Jadi begitu nonton Dirty Vote langsung, oh ternyata selama ini memang apa yang kami lihat dan rasakan memang divalidasi gitu. Dan itulah yang di satu sisi menimbulkan energi yang besar, tapi di sisi lain begitu saya lihat elit politik, itu saya sebenarnya juga mengalami kecemasan yang luar biasa. Ada kekhawatiran yang besar bahwa apa yang terjadi belakangan ini yang menyebabkan pemilu sedemikian buruknya. Kalau pertanyaan Mbak Ana tadi, ini kalau dibandingkan dengan yang lama-lama gimana sih? Menurut saya ini yang paling buruk. Kecurangan selalu ada. Kita semua tahu kecurangan itu selalu ada, tapi kan kecurangannya ya TSM-nya juga ada juga sih, tapi bobotnya pada tahun ini terlalu luar biasa. Ya pork barrel politics-nya, penggunaan aparatur sipil negaranya luar biasa. Nah, jadi kekhawatirannya adalah jangan sampai nanti, kan itu semua bisa terjadi sebenarnya karena pemerintahan Pak Jokowi berhasil membunuh oposisi. Oposisi formal di DPR maupun oposisi dalam tanda kutip masyarakat sipil. Oposisi formal di DPR itu, mohon maaf kepada para anggota DPR, harus kita bicarakan bagaimanapun. Tidak akan digugat ya. Tapi kan kita bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan. Ya akhirnya sudah ditunjukkan begitu ya. Tapi kan PDI Perjuangan dan banyak partai lain itu kan kemarin membentuk koalisi yang demikian besar. Itu yang saya bilang mematikan oposisi. Ibaratnya pemerintah mau undang-undang apa saja lolos tuh. Kayak Orde Baru banget kan ya sebenarnya kan. Orde Baru kan kita ada lagunya segala kan. DPR itu benar-benar stempel gitu. Dan jadi oke, kita bunuh KPK, 2 minggu jadi undang-undangnya. Oke, kita bikin undang-undang Minerba, 6 hari jadi undang-undangnya. Kita mau pindah ibu kota ke IKN, 21 hari jadi undang-undangnya. Dan sejak 2017 tidak ada hak angket. 2017 itu terakhir hak angket terhadap KPK. Jadi kan fungsi pengawasan juga sebenarnya mati.
Ada sih yang dipanggil-panggil ke komisi, tapi kan kalau kita bicara fungsi pengawasan DPR kan 2 level ya, ada yang daily, yang komisi dengan mitranya, tapi ada yang levelnya angket, interpelasi, menyatakan pendapat, dan itu yang nggak pernah terjadi. Nah ini jangan sampai kan kita teruskan, karena yang mematikan demokrasi itu. Di sisi lain oposisi yang dalam tanda kutip non formal dari masyarakat sipil juga dilemahkan. Ditakut-takutin pakai undang-undang ITE, ditangkap dan lain sebagainya. Akhirnya demokrasi kita mungkin terdengar indah dengan banyak pembangunanisme, tapi sebenarnya di dalamnya nih kropos. Dan ini yang sebenarnya mengerikan sih. Nah evaluasi saya seperti itu, Mbak Ana, nanti kita lanjut. Kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Bivitri, terima kasih Mbak Bibip.